warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Rahmat Kurniadi. Tentunya kalian udah tahu dong saya mau ngapain? Ya betul sekali. Kali ini saya mau memberikan jawaban UAS, ujian akhir semester Hukum Perdata. Sebelumnya saya mau nunjukin dulu. Ini kartu ujian saya. Dan ini KRS saya. Kalian kuliah punya dosen gak sih? Tentunya punya dong. Ya sama seperti saya. Punya dosen. Yaitu dosennya yang bernama Eko Priyadi. Khusus di bidang hukum perdata. Kalian gak sabar kan nonton videonya? Simak videonya ya. Check it out. Oke teman-teman, pengertian benda dan hukum benda. Istilah benda merupakan terjemahan dari kata zaak dalam kurung benda dalam kurung Belanda. Benda dalam arti ilmu pengetahuan adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum, yaitu sebagai lawan dari subjek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dalam kurung manusia dan badan hukum, dan yang dapat menjadi pokok objek suatu hubungan hukum karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Pengertian benda dalam kurung zaak dalam perspektif hukum dinyatakan dalam pasal 499 KUH Perdata. Berdasarkan pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Mengenai benda tidak bergerak, diatur dalam pasal 506 sampai dengan 508 KUH Perdata. Sedangkan untuk benda bergerak diatur dalam pasal 509 sampai dengan pasal 518 KUH Perdata. Hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Hak kebendaan adalah absolut, artinya hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang, sedangkan hak perorangan bersifat relatif, artinya hanya dapat dipertahankan terhadap pihak tertentu. Pengertian basic atau kedudukan berkuasa terdapat dalam pasal 529 KUH Perdata, yaitu yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan baik dengan diri sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu. Eigendom, yaitu hak milik atas tanah, karena setiap orang yang memiliki hak eigendom dapat dengan leluasa atau bebas untuk menggunakan hak atas tanah tersebut sepanjang tidak bertentangan peraturan perundang-undangan atau tidak mengganggu hak orang lain. Dalam kurung Fidei pasal 570 KUH Perdata. Jaminan atau agunan adalah aset pihak peminjam yang dijadikan kepada pemberi pinjaman. Jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut. Jaminan umum adalah jaminan yang terbentuk karena sudah ditentukan oleh undang-undang. Jaminan khusus adalah jaminan yang timbul karena perjanjian secara yuridis
baru timbul karena upaya suatu perjanjian antara bank dengan pemilik agunan atau antar bank dengan pihak ketiga yang menanggung atau debitur. Hak-hak atas benda jaminan adalah berdasarkan pasal 1137 KUH Perdata. Semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Ini dinamakan jaminan umum. Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada 3. Yang pertama, hukum waris adat. Yang kedua, hukum waris Islam. Yang ketiga, hukum waris perdata. Dalam hukum waris perdata ada 6 asas utama dan prinsip kewarisan, yaitu keutamaan, penggantian, ahli waris yang mati bersamaan, warisan tak terurus, hereditatis petition, dan bagian mutlak. Ada 3 syarat terjadinya pewarisan. Pertama, ada orang yang meninggal dunia dalam kurung pewaris. Yang kedua, ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia dalam kurung ahli waris. Yang ketiga, ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dalam kurung harta warisan. Secara ab intestato, yaitu suatu bentuk pewarisan di mana hubungan darah memperoleh faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris. Berdasarkan testamentoir, artinya pewarisan didasarkan pada wasiat dari orang tua yang meninggal dalam kurung pewaris. Surat tersebut harus berisi pernyataan tegas dari pewaris tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya jika ia kelak meninggal dunia. Legitim forti merupakan bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris yang berada dalam garis lurus menurut undang-undang. Bagian anak luar kawin diatur pada pasal 863 KUH Perdata. Anak luar kawin yang diakui mewaris dengan semua golongan ahli waris, besar bagian yang diterima tergantung dengan golongan, maka anak luar kawin tersebut mewaris, atau tergantung dari derajat hubungan dari kekeluargaan dari para ahli waris yang sah, antara lain jika adanya golongan 1, 2, 3, dan 4. Ada 3 syarat terjadinya pewarisan. Pertama, ada orang yang meninggal dunia dalam kurung pewaris. Yang kedua, ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia dalam kurung ahli waris. Yang ketiga, ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dalam kurung harta warisan. Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda, verbintenis. Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literatur hukum di Indonesia. Perikatan artinya hal yang mengikat orang satu terhadap orang yang lain. Perjanjian merupakan kesepakatan yang memberikan akibat hukum. Perjanjian dapat mengacu kepada traktat
dalam hukum internasional, kontrak dalam hukum perdata. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif karena berkenaan dengan para subjek yang membuat pernyataan itu. Syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif karena berkenaan dengan objek dalam perjanjian tersebut. Penyebab terjadinya wan prestasi sehubungan dengan kelalaian debitur perlu diketahui. Kewajiban-kewajiban yang dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan oleh seorang debitur, yaitu kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan. Pasal 1381 secara tegas menyebutkan 10 cara hapusnya perikatan. Yang pertama, pembayaran. Yang kedua, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan dalam kurung konsignasi. Yang ketiga, pembaharuan utang dalam kurung novasi. Yang keempat, perjumpaan utang atau kompensasi. Yang kelima, percampuran utang confusio. Yang keenam, pembebasan utang. Yang ketujuh, musnahnya barang terutang. Yang kedelapan, batal atau pembatalan. Yang kesembilan, berlakunya suatu syarat batal. Yang kesepuluh atau terakhir, lewatnya waktu dalam kurung daluarsa. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk episode kali ini. Jika ada kesalahan kata dari saya, mohon dimaafkan. Akharul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.